wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitab wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Babul imani. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu a'budu ay wahhidu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaquna iqabahu alladzi ja'ala ay khalaqa lakumul arda firasyan ay bisatan yuftarashu was samaa binaan ay saqfan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta segenap jajarannya. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah malam ini sama-sama kita telah dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita masih menyempatkan waktu beberapa saat untuk menunaikan kewajiban kita berikutnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ta'alim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita intidharus shalah ba'das shalah, sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya setelah kita tadi menunaikan sholat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada
kesempatan kali ini menjadi nilai ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi amalan yang akan menyelamatkan kita pada saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan sebabnya kita hadir di majlis ta'lim ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah hindarkan kita daripada segala bala dan musibah. Yang telah meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan juga orang-orang yang telah mensedekahkan sebagian hartanya dan mewakafkan tempat ini untuk pembangunan Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, disempurnakan segala kekurangannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah menginfakkan sebagian hartanya, mensedekahkan hartanya untuk pembangunan Masjid At-Taqwa ini, yang masih hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati kulli maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wa qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, malam ini saya alhamdulillah bisa bermuajahah dengan jamaah sekalian lewat wasilah ta'lim, majlis ta'lim yang diadakan di Masjid At-Taqwa ini. Saya diminta untuk menyampaikan ta'lim, menyampaikan pelajaran-pelajaran yang nanti akan kita pelajari, kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad, kitab yang insya Allah akan menjadi petunjuk ke jalan yang lurus bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, membimbing kita ke jalan yang lurus, sehingga insya Allah kitab ini akan menjadikan sabab kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Untuk bab yang pertama dari kitab Irsyadul Ibad ini adalah babul iman, bab tentang iman. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang namanya tempat keimanan itu adalah di dalam hati. Banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwasanya keimanan itu adalah tempatnya di hati. Bukan hanya berupa pengakuan lewat lisan. Kalau iman itu hanya berupa pengakuan lewat lisan, maka orang munafik pun dia adalah orang yang beriman. Karena kata Allah di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang munafik, kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu kata orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang beriman. Itu kalau keimanan itu berupa ucapan lewat lidah, lantas itu dikatakan sebagai orang yang beriman, maka berarti orang munafik pun mereka adalah orang yang beriman. Tapi kemudian oleh Allah Ta'ala pernyataan mereka didustakan oleh Allah.
Dalam ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman masih di awal-awal surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Tuh. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu, ada orang yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir. Di surat Al-Baqarah tuh ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa benar tuh? Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana yang mereka katakan itu. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu bukan ada pada ucapan, tapi keimanan itu tempatnya di mana? Di hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika, mereka itulah, kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang kataba fi qulubihim, orang yang telah Allah tetapkan fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-iman, keimanan. Tuh, iman tempatnya di hati, Allah nyatakan pada ayat itu. Pada ayat yang lain Allah juga beriman, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya mutmainnun bil iman, itu pancag dengan keimanan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka. Tuh. Ini menunjukkan yang namanya iman itu ada tempatnya apa? Di dalam hati. Maka para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Itu yang pertama. Pembenaran di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Kemudian baru wa iqrarun bil lisan. Diikrarkan, dinyatakan dengan lidah, dengan ucapan. Kemudian wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, laisal imanu bitamanni walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Wa inna qauman alhathum amanil maghfirah hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum wa qalu nahnu nuhsinu dhanna billahi ta'ala wa kadzabu law ahsanu dhanna la ahsanul amala. Kata Rasul begitu. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan hanya berupa angan-angan, tapi walakin ma waqqara fil qalbi, tetapi yang namanya iman itu adalah ma waqqara fil qalbi, apa yang sudah menancap di dalam hati. Wa saddaqahul amal, kemudian dibuktikan dengan amal. Lalu Rasulullah menjelaskan lanjutannya, wa inna qauman alhathum amanil maghfirah. Sesungguhnya ada suatu kaum alhathum amanil maghfirah. Mereka telah dilalaikan oleh angan-angan ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa saya pasti Allah akan ampuni karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa saya pasti Allah akan ampuni karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum. Hingga mereka keluar dari alam dunia, mereka meninggalkan alam dunia ini, wala hasanata lahum, tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka. Gitu. Tuh, karena mereka hanya berangan-angan ampunan Allah. Hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum, hingga mereka keluar dari alam dunia wala hasanata lahum, sedangkan tidak ada kebaikannya sama sekali bagi mereka. Wa qalu nahnu nuhsinu dhanna billahi ta'ala. Mereka berkata kami berhusnudzan kepada Allah.
Allah Maha Pengampun, kami husnudzon kepada Allah, dosa-dosa kami akan diampuni oleh Allah. Ya, sebanyak apapun dosa-dosa kami akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kami diampuni oleh Allah. Tapi mereka tidak pernah melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka mendapatkan ampunan dari Allah, gitu. Malah mereka melakukan amalan-amalan yang malah menambah dosa-dosa mereka. Bukan melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kita disuruh bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, tuh. Bersegeralah kamu sekalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Bukan berupa angan-angan, kita disuruh bersegera musaraah, gitu. Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu dengan cara kita bersegera melakukan amal-amal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan amal-amal keburukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dosa-dosa kita oleh Allah, bersegera kita mengerjakan amal-amal soleh, maka amal-amal soleh itu akan menjadi sabab, menjadi apa? Penghapus dosa-dosa kita. Bersegera pula kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bukan hanya angan-angan akan ampunan Allah. Makanya kata Rasulullah, kemudian lanjutan ayat tersebut, wa kadzabu. Ketika mereka berkata, nahnu nuhsinu dzanna billah, kami berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apa kata Rasulullah? Wa kadzabu, mereka bohong. Mereka bohong, kata Rasulullah. Mereka mengaku mereka berbaik sangka kepada Allah, mereka bohong. Kenapa? Karena kata Rasulullah, lau ahsanud dhanna la ahsanul amala. Kalau memang benar mereka berbaik sangka kepada Allah, la ahsanul amala, maka pasti mereka akan baguskan amalnya. Kayak kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran. Kita berhusnudzon kepada Allah dengan amal-amal yang kita kerjakan di atas keimanan ini, nanti Allah akan memasukkan kita ke surga. Nah, itu benar namanya. Ya. Berbaik sangka kepada Allah yang begitu benar. Kita berusaha mengerjakan sholat, bahkan bukan hanya sholat yang wajib, sholat sunnah kita kerjakan. Kita puasa Ramadan, bahkan bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa yang sunnah kita kerjakan. Kita bukan hanya berzakat, sedekah dan infak kita keluarkan. Kita baca Quran dan beramal soleh yang lainnya, kita silaturahim dan sebagainya. Kita berhusnudzon dengan amal-amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia, nantinya Allah Ta'ala akan masukkan kita ke surga. Nah, itu benar namanya husnudzonnya terhadap Allah, gitu. Tuh, Pak, orang berharap dia dapat ijazah tapi nggak pernah sekolah, kira-kira gimana? Dapat nggak itu ijazah kira-kira? Nggak dapat ijazah. Harapannya kalau begitu apa? Harapan dusta, bohong. Sekolah dari kelas pertama sampai kelas terakhir, baru dia bisa berharap dia mendapatkan ijazah. Benar namanya pengharapannya. Beriman dan beramal soleh, baru dia berharap Allah nanti akan masukkan dia ke dalam surga. Itu namanya benar harapannya, angan-angannya. Makanya kata Rasulullah, wa kadzabu, mereka bohong. Lau ahsanud dhanna la ahsanul amala. Kalau memang benar mereka baik sangka terhadap Allah, la ahsanul amala, pasti mereka akan baguskan amalnya tuh. Mereka beriman kepada Allah, mereka laksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, bahkan yang sunnah-sunnahnya juga mereka kerjakan. Mereka jauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, baru mereka berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat, ampunan dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu benar namanya husnudzonnya terhadap Allah. Tuh. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ngaku-ngaku doang. Tempatnya di hati iman itu bersemayamnya.
Kan semua kita saya yakin hafal. Di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah di dalam doanya beliau mengucap Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Gitu kan? Allahumma sabbit qalbi, kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar keislaman kita, keimanan kita ini ditetapkan di dalam hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keimanan ini kemudian keluar dari dalam hati kita, dan itu kita takutin, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kita tidak pengen keimanan yang telah Allah masukkan ke dalam hati kita, itu yang namanya hidayah. Hidayah itu kan tamkinul iman fil qalbi, meletakkan keimanan di dalam hati, itu namanya hidayah. Maka tidak ada satupun yang bisa, tidak ada satupun yang mampu meletakkan keimanan ke dalam hati seseorang, sekalipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tuh, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi itu tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta kepada siapa orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah yang dimaksud adalah yang Nabi sendiri tidak bisa memberikan, yang Nabi sendiri tidak mampu melakukannya, yaitu tamkinul iman fil qalbi, meletakkan keimanan ke dalam hati seorang. Gak ada yang mampu. Nah, kita khawatir keimanan yang telah Allah masukkan ke dalam hati kita lantas dicabut oleh Allah. Maka doa di dalam Al-Quran tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kan begitu. Ya Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau cabut keimanan dari hati kami setelah Engkau masukkan keimanan ke dalam hati kami. Tuh. Maka keimanan itu tempatnya di mana? Di hati. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang teguran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Usamah. Ketika sahabat Usamah membunuh seorang musuh yang dia jatuh, kemudian sebelum dibunuh dia mengucapkan la ilaha illallah. Si musuh ini, si orang kafir ini. Tapi kemudian orang itu padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian dibunuh oleh sahabat Usamah. Sahabat Usamah menganggap itu orang, ucapan la ilaha illallahnya itu hanya sekedar untuk melindungi dirinya supaya jangan dibunuh, nggak jadi dibunuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Usamah? Halla syaqaqta qalbahu. Kenapa kamu tidak belah saja dadanya, lihat hatinya, ada iman nggak di situ? Gitu. Kenapa engkau tidak belah dadanya, lihat di hatinya ada iman tidak? Kan begitu. Ini menunjukkan masalah keimanan di mana tempatnya? Di hati. Tuh, seperti itu. Nah, ini bab yang pertama dalam kitab Irsyadul Ibad ini, tentang masalah keimanan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab ini, dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Diseru oleh Allah seluruh manusia. Apa seruan Allah kepada seluruh manusia? U'budu rabbakum. Sembahlah oleh kamu sekalian akan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Esakkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kamu sekalian itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kamu sekalian dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, kepada semua manusia, agar semua manusia itu beriman dan beribadah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diingatkan dengan siapa yang telah menciptakan mereka. Ya. Maka beribadahlah, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Beribadahlah kamu sekalian, sembahlah oleh kamu sekalian akan Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu sekalian. Siapa yang telah menciptakan kamu sekalian? Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Apakah Tuhan-Tuhan yang lain yang telah dipertuhankan oleh sebagian manusia? Entahkah itu patung, entahkah itu matahari atau yang lainnya? Kan tidak. Sekalipun pada kenyataannya banyak manusia yang mempertuhankan selain Allah. Banyak manusia yang mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Nah, tapi kalau lantas ditanya kepada mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang selain Allah itu yang menciptakan mereka? Kan tidak. Dalam Al-Quran Allah katakan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia yang selain Allah, la yakhluquna syai'an, sama sekali tidak menciptakan apapun. Tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan tumbuhan, dan tidak pula menciptakan manusia. Tapi kok Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu yang selain Allah itu, yang mereka itu la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka yang diciptakan, gitu kan ya. Tapi kenapa mereka malah disembah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqakum walladzina min qablikum malah enggak disembah. Tuh seperti itu. Makanya ketika Allah taala menyeru kepada semua manusia agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, Allah ingatin bahwasanya Allah itulah yang telah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu sekalian dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa, agar kamu sekalian terpelihara daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua dakwah para nabi dan rasul satu dakwahnya, sama dakwah, yaitu menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mendakwahkan kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul yang diutus tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan aku. Dakwah para rasul itu sama, nggak ada yang beda. Dakwah kepada kalimatut tauhid, yaitu dakwah kepada kalimat la ilaha illallah tuh. Makanya pantas saja Rasulullah bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, afdalu ma qultuhu ana, bermula yang paling afdal
apa yang aku telah ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan apa yang telah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku. Apa itu? La ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tadi dalam surat Anbiya sudah diterangkan. Surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, kata Allah, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, maka orang-orang yang berada, hanya orang-orang yang berada di atas agama tauhid inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Kita kan sering baca surat Yasin, Pak. Minimal setiap malam Jumat. Di dalam surat Yasin apa? Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu sekalian beribadah hanya kepadaku. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itu dalam surat Yasin. Dalam surat yang lain juga, dalam surat Ali Imran ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Gitu. Dalam surat Ali Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu sekalian. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Kenapa agama tauhid ini, agama yang ada di atas kalimat la ilaha illallah ini dikatakan jalan yang lurus? Dia dikatakan siratun mustaqim, jalan yang lurus, karena ini adalah jalan yusilu ilallah, at-tariqul musilu ilallah, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan bakal sesat. Pak, kita mau ke Keranggan nih. Kita termasuk mungkin orang yang asing nih ke Keranggan, nggak tahu. Lantas kita minta petunjuk sama orang, Pak, jalan ke Keranggan kemana? Udah ikutin aja jalan ini, lurus pokoknya, jangan belok-belok. Pasti itu sampai ke pasar Keranggan. Sampai nggak selama kita ngikutin jalan yang lurus yang ditunjukin tadi sama orang? Pasar Keranggan. Sampai, tapi coba-coba kita belok. Kira-kira nyasar nggak itu? Nyasar. Para rasul telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa orang yang mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh rasul tersebut, pasti kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya jalan yang lurus. Nah, maka keimanan ini, Pak, kita jangan merasa lantas sudah cukup ketika kita menjadi orang yang beriman. Tapi keimanan ini harus dipelihara dan terus diperbaharui. Ya, karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbarui terus iman kamu. Lantas sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Maka kata Rasulullah, qala aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak oleh kamu sekalian daripada mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syekh Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubadnya, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Fakun minal imani fi mazidi, jadilah kamu orang yang bertambah keimanannya. Wa fi safa'il qalbi da tajdidi, dan pada
membersihkan hati terus, tambah supaya hati kita semakin bersih. Dengan apa? Bikasratis sholati, dengan memperbanyak sholat. Terus apalagi? Wa ta'ati, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah, melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian wa tarki malin nafsi min syahawati, meninggalkan hawa nafsu. Banyak baca Al-Qur'an direnungkan. Karena orang yang beriman akan semakin bertambah ketika mendengar bacaan Al-Qur'an, apalagi kalau dia baca Al-Qur'an sendiri. Wa idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini ada manfaatnya. Mungkin sambil menunggu waktu isya beberapa menit lagi, Mas, ya. 7? Oh, lewat 9, ya. Berapa menit lagi ya? 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, ya, silakan. Apa tuh? Oh, gitu. Iya, iya. Jadi ada kadang-kadang kita lagi semangat ibadah, semangat banget, lagi kendor-kendor banget. Nah, itulah bukti dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Nah, supaya iman kita tetap bertambah berarti harus selalu dicas, ya. HP Pak lama-lama itunya habis, itu lobet batunya kan gitu ya. Tapi kalau dicas akan apa? Penuh lagi itu baterai, penuh lagi baterainya. Ini HP kalau baterainya lobet atau mati, kira-kira hidup nggak itu HP? Gak bakal hidup, ya.